Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Emeritus Daud Solihin dari GKI Kebonjati, Bandung. Renungan harian kita pada saat ini bertemakan, kendalikanlah dirimu. Bapak Ibu Saudara, apakah saudara pernah mengalami ketakutan yang sangat? Jika kita berada dalam ketakutan, maka segala sesuatu rasanya tidak beres. Tidur tidak nyenyak, makan asal makan, bekerja asal kerja, belajar asal belajar. Mengapa semua bisa menjadi asal-asalan? Karena hati dan pikiran kita dikuasai ketakutan. Apa sih ketakutan itu? Ketakutan adalah kondisi di mana seseorang bisa saja kurang pengetahuan dan tidak dapat memperkirakan masa depan karena ada persoalan yang sedang dihadapinya. Ketakutan biasanya berhubungan dengan kecemasan terhadap apa yang belum terjadi. Suatu kali di penghujung kegiatan retret pemuda di sebuah gereja yang pernah saya layani, saya, seorang penatua pendamping komisi pemuda dan ketua komisi pemuda, kami berdoa bersama. Karena kami berada di tengah keputusasaan, kami tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kami takut, bingung, dan kami berdoa. Tak lama setelah doa kami akhiri dengan berkata, "Amin." Tiba-tiba datang seorang rekan pemuda yang memberitahukan kabar baik. Mendengar kabar baik itu, kami terpaku dan terharu. Sepertinya Tuhan menjawab doa kami. Dia bekerja dan pekerjaannya membawa damai sejahtera. Surat Filipi pasal 4 ayat 7 berkata, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Alkitab CAV atau dalam bahasa Inggrisnya Contemporary English Version menuliskan, "Then, because you belong to Christ Jesus, God will bless you with peace that no one can completely understand. And this peace will control the way you think and feel." Terjemahan bahasa Indonesianya kira-kira adalah, jadi karena Anda milik Kristus Yesus, Allah akan memberkati Anda dengan kedamaian yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh siapapun. Dan kedamaian ini akan mengendalikan cara Anda berpikir dan merasakan. Dari kisah pertolongan Allah yang menjawab doa, saya dan rekan-rekan mengalami bahwa damai sejahtera Allah itu melampaui kemampuan dan pengetahuan akal sehat kita, jauh melampaui pemahaman kita. Situasi yang sulit membuat pikiran kita menjadi sempit. Kita bisa menjadi bingung. Tetapi di tengah situasi seperti itu, tiba-tiba Dia menjawab doa. Inilah damai sejahtera yang merupakan anugerahnya ketika kita hidup selaku anak-anak-Nya. Kita sebagai pengikut Kristus, kita percaya dan menyerahkan kesusahan kita kepadanya. Ada sebuah kalimat dari lagu "Dia Buka Jalan" yang dituliskan oleh Don Moon. Kalimat tersebut adalah, "Dia buka jalan saat tiada jalan." Jawaban doa itu membuka jalan pada keselamatan, membuka ruang kebebasan dan kegembiraan. Di sisi lain, sebuah doa bukan hanya meminta Tuhan menolong kita, tetapi kita meminta agar Dia memimpin kita ke arah yang baru. Pada saat kita dipimpin oleh Roh Kudus menuju arah yang baru, kita akan dapat menikmati keberadaan Tuhan yang selalu menemani sepanjang perjalanan kehidupan, jika kita mau melakukan kehendak-Nya. Damai sejahteranya akan menuntun pikiran dan hatimu. Apa yang membuat saudara khawatir, takut, dan bimbang? Banyak perbuatan dosa yang dilahirkan dari ketakutan
Tetapi jika saudara adalah seorang anak Tuhan, mari datanglah padanya dalam doa. Marilah kita melekatkan hati dan diri kita padanya. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Biarlah hati dan pikiran kita dikendalikan oleh damai sejahtera-Nya, sehingga perbuatan kita adalah wujud nyata dari orang-orang yang hidupnya dikendalikan oleh damai sejahtera Allah. Amin.